Begini pernyataan pelatih fisik Red Spark, yaitu Jung Hwan Kim, yang mengaku sangat kecewa dengan latihan pertama pemain baru Red Spark, yaitu Eliza Zanet, pengganti Megawati, sebagai opositor tim Red Spark. Jung Hwan Kim mengaku jika pemain Red Spark tersebut sangat lemah dan tak mampu menyelesaikan seluruh sesi latihan di awal latihan bersama tim Red Spark. Bahkan Jung Hwan Kim sampai membandingkan fisik Eliza Zanet dengan Megawati saat melakukan latihan berat di tim Red Spark. Saat Megawati diberikan latihan berat oleh Jung Hwan Kim, Megawati tak pernah mengeluh dan mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Tak hanya itu, Jung Hwan Kim sampai mengatakan jika level Eliza Zanet jauh beda dengan Megawati. Begini penjelasan lengkapnya. 그리고 끝까지 집중해서 이제 4쿼터 같은 수비 그래야 되고, 그리고 뭐 저기에 모 선수가 뭐 이렇게 마네킹이라고 하는데 Kabar mengejutkan datang dari pelatih fisik tim Red Spark, yaitu Jung Hwan Kim, yang kecewa dengan latihan pemain baru Red Spark, yaitu Eliza Zanet. Setelah kepergian bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, klub tersebut menunjuk pemain asal Italia, Eliza Zanet, sebagai pengganti di posisi krusial sebagai opositor utama. Namun, baru beberapa hari menjalani sesi latihan perdana, sebuah pernyataan mengejutkan keluar dari pelatih fisik Red Sparks, yaitu Jung Hwan Kim. Jung Hwan Kim secara belak-belakan menyampaikan kekecewaannya terhadap performa awal Eliza Zanet. Bahkan, ia tak segan-segan menyebut bahwa pemain asal Italia tersebut sangat jauh berbeda dari Megawati, baik dari segi kekuatan fisik, daya tahan latihan, hingga kemampuan eksekusi teknik-teknik dasar seperti open smash dan back attack. Saya tak menyangka perbedaan levelnya sejauh ini. Eliza Zanet tampak kesulitan di latihan pertama. Fisiknya tak mendekati Megawati, bahkan untuk menyelesaikan sesi latihan standar pun dia kelelahan. Bagi pelatih fisik seperti Jung Hwan Kim yang dikenal sangat detail dan disiplin, sesi latihan pertama adalah cermin dari kesiapan seorang pemain untuk menghadapi kerasnya kompetisi V-League Korea. Namun menurutnya, Eliza Zanet gagal total dalam ujian awal tersebut. Saat kami melakukan tes daya tahan dan kekuatan, hasilnya langsung menunjukkan bahwa dia tertinggal jauh. Bahkan saat menjalani latihan kombinasi open smash dan back attack, powernya lemah, lompatannya tak stabil, dan gerakannya lambat. Itu sangat mengejutkan. Latihan pertama itu bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling mengecewakan sepanjang karir Jung Hwan Kim di Red Sparks. Ia pun mengaku sempat langsung melaporkan hasil tersebut kepada pelatih kepala Red Sparks, Ko Hee-jin, bahwa pemain baru Red Spark tersebut, yaitu Eliza Zanet, mungkin tak akan bisa menyamai level permainan Megawati. Salah satu bentuk latihan yang menjadi penilaian utama dalam sesi pertama, Eliza Zanet adalah gerakan isometrik, jenis latihan yang berfokus pada kontraksi otot tanpa pergerakan sendi, yang sangat penting untuk meningkatkan stabilitas tubuh dan kekuatan otot inti. Latihan ini kerap digunakan untuk mengasah kemampuan eksplosif pemain dalam situasi permainan nyata, seperti melompat atau mempertahankan posisi saat blocking. Gerakan isometrik itu kunci bagi opositor, apalagi dalam menghadapi serangan cepat lawan. Tapi saat kami terapkan ke Eliza Zanet, dia terlihat lemah. Nafasnya tersengal, tubuhnya tak bisa bertahan stabil, dan terlihat seperti tidak terbiasa dengan latihan intensitas tinggi seperti yang kami terapkan di Red Sparks. Ia menambahkan, Megawati justru menjadi pemain yang paling dominan dalam sesi latihan isometrik selama 2 musim di tim Red Spark. Bahkan saat sang Megawati mengalami cedera ringan pun tetap mampu menyelesaikan seluruh sesi latihan tanpa keluhan. Megawati itu luar biasa. Bahkan dengan cedera otot paha, dia tetap latihan penuh. Di bulan Ramadan dia tetap puasa, tapi tetap disiplin menjalani semua program. Mental dan fisiknya itu luar biasa. Tak semua pemain Eropa pun bisa seperti dia. Tak dapat dipungkiri, perbandingan antara Eliza Zanet dan Megawati akan terus muncul, baik di internal tim, media, maupun mata penggemar. Eliza Zanet mungkin punya pengalaman internasional, tapi itu tak cukup. Di V-League, ritme latihan sangat tinggi dan tekanan dari lawan jauh lebih besar. Jika dia tak bisa menyesuaikan dalam beberapa pekan ke depan, maka Red Sparks akan dalam masalah besar.
Bahkan, pelatih fisik tim Red Spark, yaitu Jung Hwan Kim, mengaku sempat mempertimbangkan untuk mengubah skema latihan khusus untuk Eliza Zanet. Namun khawatir hal itu akan menurunkan standar keseluruhan tim. Kami tak bisa menurunkan standar hanya karena satu pemain tertinggal. Megawati menaikkan level tim ini. Dia adalah contoh bagaimana seorang atlet profesional seharusnya berlatih dan bermain. Jika Zanete tak bisa mengikuti, maka kami harus cari solusi lain. Dalam wawancaranya, Jung Hwan Kim lebih dari sekali menyanjung Megawati. Bagi Kim, sosok Megawati tak hanya dikenal karena pukulan kerasnya di lapangan, tapi juga etos kerja dan mental bertanding yang sangat jarang ditemukan, bahkan di kalangan pemain Eropa. Saya belum pernah melihat opositor Asia yang punya kekuatan fisik sekuat dia. Dia bisa menyerang dari semua sisi, mampu menembus blok tinggi, dan punya refleks yang cepat. Tapi yang paling saya hormati adalah mentalitasnya. Dia disiplin, tak pernah mengeluh, dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Itulah yang membuat saya sangat kecewa saat melihat level pemain baru Red Spark tersebut, yaitu Eliza Zanet sekarang. Jung Hwan Kim bahkan menyebutkan bahwa jika kondisi ini tidak berubah, maka musim Red Sparks tahun ini mungkin akan jauh dari kata ideal. Terutama jika Zanet tidak bisa berkembang secepat yang diharapkan. Kami kehilangan salah satu pemain terbaik kami dan sekarang kami dalam situasi genting. Jika Zanet tidak menunjukkan progres dalam waktu dekat, saya ragu Red Sparks bisa mengulangi performa musim lalu. Pernyataan Jung Hwan Kim membuka tabir kekhawatiran besar yang tengah melanda tubuh Red Sparks. Kepergian Megawati ternyata menyisakan lubang besar, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam standar latihan dan mentalitas tim. Berita kedua, begini pernyataan legenda voli Korea sekaligus legenda tim Red Spark, yaitu Han Yumi, yang mengakui jika Red Spark tanpa Megawati hanya tim mainan di Liga Voli Korea. Dunia voli Korea dan Asia kembali dibuat gempar oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu ikon terbesar dalam sejarah voli Korea Selatan, Han Yumi. Legenda yang dikenal sebagai simbol kejayaan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks ini secara terbuka menyatakan bahwa kepergian Megawati Hangestri Pertiwi telah mengubah wajah Red Sparks di Liga Voli Korea. Lebih dari itu, Han Yumi bahkan meramalkan masa depan timnas voli putri Indonesia akan sangat ditentukan oleh kehadiran sang bintang asal Jember tersebut di ajang turnamen AVC Nations Cup tahun 2025 dan SIA V-League tahun 2025. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media olahraga Korea, Han Yumi tak ragu menyebut bahwa Red Sparks kini hanyalah tim biasa tanpa Megawati. Bagi banyak fans, pernyataan itu terasa seperti tamparan realita, bahwa apa yang mereka saksikan selama 2 musim terakhir dengan Megawati sebagai pusat permainan tidak akan pernah bisa terulang dalam waktu dekat. Red Sparks telah kehilangan ratunya. Tanpa Megawati, mereka bukan lagi tim yang ditakuti di Liga Voli Korea. Mereka hanya tim biasa yang sedang mencari arah. Pujian dari Han Yumi bukanlah basa-basi. Sebagai mantan pemain Red Sparks dan legenda voli nasional Korea, ia tahu persis seperti apa peran penting seorang pemain dalam membentuk karakter dan identitas tim. Dan bagi Yumi, Megawati bukan sekadar pemain asing di tim Red Spark. Ia adalah motor penggerak, pemantik semangat, dan sosok yang mengubah atmosfer ruang ganti Red Sparks. Saya menyaksikan bagaimana Megawati bermain. Dia tidak hanya mencetak poin, dia membawa energi, mental baja, dan semangat juang yang menular. Pemain seperti itu sangat langka. Bersama Megawati, Red Sparks sempat mencicipi kembali kejayaan lama yang sempat memudar. Meski belum meraih gelar, kehadiran Megawati berhasil membawa klub ke zona playoff dan membangkitkan kembali fanbase yang sempat kehilangan gairah. Ia menjadi pemain asing pertama dari Asia Tenggara yang benar-benar mampu mencuri perhatian publik voli Korea, mengalahkan pemain asing Eropa dan Amerika yang selama ini mendominasi. Menyikapi keputusan Red Sparks yang merekrut pemain oposit asal Italia Eliza Zanet untuk menggantikan Megawati, Han Yumi memberikan pandangan tajam namun realistis.
Eliza Zanet adalah pemain bagus, saya tidak meragukan kualitasnya. Tapi menggantikan Megawati, itu mustahil. Megawati punya keunikan yang tak bisa ditiru, dari teknik, power, hingga emosionalitas saat bermain. Red Sparks kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli. Lebih jauh, ia bahkan memprediksi bahwa Red Sparks akan kesulitan bersaing di musim depan, meskipun telah melakukan perombakan total dalam komposisi tim. Saya melihat semua tim melakukan pembenahan, tapi hanya Red Sparks yang melakukan revolusi besar-besaran. Sayangnya, meski seluruh skuad dirombak, mereka tetap tak akan sekuat saat Megawati memimpin lini serang. Meski kepergian Megawati meninggalkan kekosongan besar di Red Sparks, timnas Indonesia justru mendapatkan kembali permata terbaiknya. Dalam pengumuman resmi, Megawati dikonfirmasi sebagai oposit utama untuk menghadapi 2 turnamen besar, AFC Nations Cup 2025 dan SEA V-League 2025. Kabar ini langsung menjadi headline di media-media olahraga Asia, termasuk di Korea Selatan dan Vietnam. Media Vietnam, The Thao, bahkan secara khusus menyoroti Megawati sebagai kartu truf Indonesia dalam 2 turnamen tersebut, menyebut bahwa pengalaman Megawati di Liga Voli Korea akan menjadi ancaman besar bagi Vietnam, yang pernah mengalahkan Indonesia secara dramatis di final AFC Challenge Cup tahun 2023. Kini, Indonesia datang dengan kekuatan penuh. Megawati kembali. Ini menjadi tantangan baru bagi Vietnam. Bahkan Han Yumi sendiri memberikan prediksi. Saya yakin Megawati bisa membawa Indonesia juara di AFC Nations Cup. Dia lebih matang, lebih percaya diri, dan tahu bagaimana menghadapi tekanan di level tertinggi. Indonesia harus memanfaatkan ini. Tahun lalu, Timnas Voli Putri Indonesia mengandalkan banyak pemain muda di turnamen internasional. Namun kali ini, federasi memutuskan kembali ke formasi berisi pemain-pemain senior dan berpengalaman dengan harapan mendongkrak prestasi secara signifikan. Sebanyak 15 pemain telah diumumkan masuk dalam proyeksi timnas dengan Megawati sebagai ujung tombak utama. Keputusan ini dinilai tepat, apalagi dengan semakin dekatnya jadwal 2 turnamen besar tersebut. Indonesia telah belajar dari pengalaman tahun lalu. Kini mereka datang dengan kekuatan terbaik. Saya tidak akan terkejut jika mereka bisa mengalahkan Vietnam, bahkan tim-tim kuat lainnya di Asia Tenggara. Perjalanan Megawati bukan sekadar kisah sukses individu. Ia kini telah menjadi simbol kebangkitan voli Asia Tenggara di kancah Asia Timur, wilayah yang selama ini didominasi Korea, Jepang, dan Tiongkok. Dalam 2 musim, ia menaklukkan Korea. Kini, waktunya menaklukkan Asia bersama Indonesia. Saya bangga pernah menyaksikan Megawati bermain di liga kami. Sekarang dia akan menulis sejarah lain bersama negaranya. Dunia voli sebaiknya mulai memperhatikan apa yang akan dilakukan Megawati bersama timnas Indonesia. Red Sparks mungkin telah kehilangan ratu mereka, tapi timnas Indonesia justru mendapat kembali sang pemimpin.